Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu saat ini. Saya perkenalkan sebelumnya. Nama saya Atmas Simanungkalit tadi. Dan saya berterima kasih karena Bapak Gembala kita, Om Gilbert Lumoindong, mengizinkan saya untuk memberitakan firman pada hari ini di sini. Wah, menarik ya suasana sore ini ya. Syahdu, tenang, senyum-senyum. Ada sih yang cemberut sedikit tadi kelihatan ada di sana. Tapi puji Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal, amin. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, amin. Kita percaya bahwa Tuhan beri kita hikmat untuk melampaui segala cobaan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara saya mau berbicara, boleh minta tolong teman-teman tampilkan. Berhikmat membedakan ajaran. Sama-sama bilang sama saya, berhikmat membedakan ajaran. Sekali lagi, berhikmat membedakan ajaran. Hari-hari ini begitu banyak orang yang digempur dengan berbagai ajaran. Sebagai orang Kristen. Bapak Ibu, saya dikenal di internet, di Instagram dan segala macamnya memang sebagai pengkhotbah, sebagai teolog, sebagai apologet. Walaupun saya nggak pernah merasa diri saya apologet. Saya melihat diri saya sebagai penginjil, hanya lebih dalam aja. Tapi begitu sayang ketika sekarang Bapak Ibu mendengar kata apologet. Pernah suatu kali, oh Atma apologet ya. Oh itu ya yang suka berantem-berantem di internet itu ya? Oh yang suka debat-debat agama itu ya? Saya nggak pernah perasaan. Tapi maka hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir bagaimana seharusnya sebagai seorang yang mengerti ajaran Tuhan menanggapi berbagai macam ajaran. Supaya nggak asal-asalan, supaya nggak jadi cuma tukang berantem. Next. Mari buka Alkitab kita di 2 Timotius pasal yang kedua ayat 23 sampai 25. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 23 sampai 25. Saya bacakan untuk kita semua. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi apa? Harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Surat ini, Bapak Ibu Saudara, surat dari yang ditulis Rasul Paulus untuk Timotius. Surat yang kedua. Sebelumnya ada, sebelum 2 Timotius ada, nih, sebelum 2 Timotius ada, haleluya. Memang sore-sore itu, ini ya jam-jam habis, udah penuh kegiatan dari pagi. Ada yang suka lari pagi, sekarang lagi rame ya. Yang running gitu. Terus akhirnya capek, sekarang jadi enggak lah. 2 Timotius ditulis setelah 1 Timotius. Jadi Rasul Paulus sebelumnya menulis 1 Timotius. Di 1 Timotius, Rasul Paulus pernah bilang satu kalimat sebenarnya yang familiar di telinga kita, tapi jarang yang tahu artinya apa. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kalimat tersebut Rasul Paulus katakan, karena Timotius melayani sebagai hamba Tuhan di kota Efesus. Rasul Paulus bilang kepada dia, Timotius, walaupun kamu muda jangan takut. Kalau memang ada ajaran yang salah, tegur. Nyatakan itu salah, perbaiki. Jadi artinya Paulus ngajarin Timotius untuk kritis. Tapi sekarang di surat yang kedua, Paulus bilang apa? Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Apakah artinya kita tidak boleh membeda-bedakan ajaran? No. Firman Tuhan sekali ditabur tidak mungkin dicabut, amin. Artinya apa yang Paulus ajarkan di 1 Timotius tidak mungkin bertentangan dengan apa yang di 2 Timotius, amin. Jadi bagaimana? Saya pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara, ada suatu tren yang aneh. Bahwa seolah-olah
kalau kita jadi kritis artinya harus kayak pohon kaktus gitu, tajam kemana-mana gitu. Tapi Bapak Ibu yang kayak gitu-gitu, kayaknya apa aja dikritik gitu. Saya pernah suatu kali ketemu seorang teman di sebuah kafe, semua dikomentarin. Gelasnya ada apa namanya tuh, retaknya nih. Sampai baristanya bedaknya gak rapi pun dikomentarin Bapak Ibu. Sekarang banyak kayak gitu juga di gereja sedihnya. Di kalangan orang Kristen. Tapi saya mau jelaskan satu fenomena menarik. Saya kan memang sukanya belajar agak yang teologis ya Bapak Ibu ya. Tapi tenang. Bapak Ibu gak usah langsung tegang gitu, santai aja. Saya punya satu cerita dari sejarah gereja yang mungkin menarik buat Bapak Ibu Saudara. Next. Ini jatuh mulu kenapa sih? Ada kepahitan ya nih. Saya tengking dalam nama Yesus, siapa sih ini? Gak usah gelap ya. Taruh bawah aja lah daripada jatuh terus. Di abad keempat Masehi, tahun 300-an awal Bapak Ibu, orang Kristen itu dipersekusi besar-besaran oleh kekaisaran Romawi kuno. Banyak yang mati, banyak yang ditangkap, segala macamnya. Karena kekristenan pada saat itu dianggap sebagai agama ilegal. Agama apa? Ilegal. Dilarang oleh negara. Akhirnya muncullah suatu perintah saat itu ya Bapak Ibu. Bahwa, ini dari kaisar bahkan. Bahwa semua buku-buku Kristen, semua kitab-kitab Kristen, ajaran-ajaran Kristen harus diserahkan kepada negara. Pemerintah, biar apa? Dihancurkan. Sampai segitunya. Bisa bayangin Bapak Ibu kalau kita sekarang hidup di zaman seperti itu? Serahkan ajaran Kristen, dikasih HP-nya. Iya benar juga sih. Saat itu seperti itu. Nah yang menjadikan, klik. Yang terjadi adalah ternyata ada sebagian besar orang Kristen yang menyerahkan kitabnya. Biar aman. Ironisnya lagi, yang menyerahkan bukan sekedar jemaat biasa. Pendeta-pendetanya pun melakukan hal yang sama. Tapi lucunya, orang-orang ini disebut traditor bahasanya. Itu dari punya suku kata akar kata yang sama hingga sekarang kita dapat bahasa Inggris traitor. Apa arti traitor Bapak Ibu? Pengkhianat. Bapak Ibu bayangkan ya, misalkan hari ini Bapak Ibu lihat saya khotbah, besok dapat berita, Atma meninggalkan iman. Minggu depan saya berkhotbah lagi, Bapak Ibu mau dengar gak? Mau gak? Saya udah jual iman nih, saya habis khotbah hari ini Bapak Ibu, nanti hari Rabu saya misalkan pindah agama atau apapun, tapi minggu depan saya muncul lagi di mimbar, khotbah lagi, Bapak Ibu mau dengar gak semua? Enggak ya? Enggak. Sama Bapak Ibu banyak saat itu. Next. Muncullah seseorang yang namanya Donatus. Siapa? Donatus. Dia bikin geng. Ada pengikut-pengikutnya. Kayak anak-anak gaul Jakarta sekarang. Ada geng-gengnya, ada circle-circle-nya. Gitu kan. Yang adalah tongkrongan-tongkrongan. Bikin grup WA biasanya kan. Atau bikin grup di Instagram, kirim-kirim reels ya. Humor-humor tidak berkualitas itu. Muncullah suatu gerakan yang dimulai oleh Donatus dan kemudian disebut kalangan Donatis. Mereka begitu, sama persis seperti kita. Lah ngapain mereka kan udah pengkhianat, ngapain kita dengerin lagi? Ngapain kita dengar ajaran mereka? Apalagi dilayani perjamuan oleh mereka, dilayani baptisan oleh mereka. Gak mau. Sampai akhirnya mereka ngapain tahu gak Bapak Ibu? Cabut bikin gereja sendiri. Berapa banyak dari kita saat ini menemukan fenomena seperti itu? Karena 1-2 orang gereja berpencar, karena 1-2 orang gereja berpisah. Padahal harusnya bisa menyatu dalam iman, bisa satukan kekuatan melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Tapi terjadi pada saat itu seperti itu.
Kontroversi ini berjalan, gereja makin panas, makin banyak yang debat. Wah, ya kayak TikTok gitu lah. Wah, ada yang satu bilang, satu nanggepin lagi, satu bilang, satu nanggepin lagi. Seru ya Bapak Ibu ya. Dan muncullah satu orang agung. Pada zaman ini bergulir, muncul satu orang yang luar biasa. Next. Satu idola saya namanya Santo Agustinus. Sama-sama bilang sama saya, Agustinus. Dia seorang bapak gereja yang luar biasa. Melayani sebagai uskup saat itu di daerah namanya Hippo Regius. Sekarang Algeria, daerah Algeria. Di Afrika sana, benua Afrika. Bapak Ibu, 2 hari lalu, tanggal 31 Oktober, ada hari apa? Ada hari apa? Halloween. Oh, salah. Ada hari apa? Yakin Halloween doang? Saya tuh bingung kadang-kadang kita tuh emang ngerayain Halloween. Kalian pada ini memahat apa belewah, iya? Iya, bikin tengkorak-tengkorak gitu. Cosplay gitu. Saya ada temennya suka cosplay, Bapak Ibu Saudara. Tahu cosplay? Yang ke event-event Jepangan gitu biasanya, yang suka-suka nonton kartun Jepang gitu. Dia cosplay kan. Saya lihat setelannya begini. Kemeja putih, masuk celananya, celana hitam bahan, pakai dasi hitam. Dia bilang, kamu cosplay siapa? Oh, ada karakter namanya L dari series namanya Death Note. Saya bilang, kamu bukan lagi cosplay. Kamu mau daftar karyawan Indomaret, ini begini caranya. Tapi muncul seperti itu. Salah Bapak Ibu, 2 hari lalu betul Halloween, tapi ada satu perayaan yang lebih besar yang sebenarnya lebih penting untuk kita ingat. Peringatan 508 tahun Reformasi Protestan. Karena tanggal 31 Oktober 1517 ada seseorang bernama Martin Luther yang dia memakukan 95 tesisnya, kritiknya terhadap kebobrokan gereja di sebuah gereja namanya All Saints Church di Wittenberg, Jerman. Dan sejak saat itulah muncul gerakan yang namanya Protestan. Mereka yang baru sedikit belajar teologi akan tahu biasanya nama Martin Luther sebagai pelopor gerakan Protestan. Tapi kalau mereka yang belajar sedikit lebih dalam akan tahu bahwa orang-orang tokoh-tokoh Protestan seperti Martin Luther, John Calvin, Philip Melanchthon dan semua yang lain, inspirator utamanya, boleh tampilkan lagi, Agustinus. Tanpa orang ini Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan jadi Protestan hari ini. Gak ada yang menyebut dirimu Protestan. Bayangkan ya Bapak Ibu, orang seagung ini dampaknya bisa ribuan tahun. Kita kadang-kadang syukur-syukur ya. Postingan story kita bertahan 24 jam ya. Kadang-kadang di-delete duluan kan. Mencong nih. Selfie gitu. Aku kelihatan gendut. Enggak, emang udah gendutnya udah, bukan karena kelihatan. Nah bayangkan Bapak Ibu, orang seagung ini, orang sepintar ini, secerdas ini, ketika Bapak Ibu belajar teologi tapi belum belajar dia, Bapak Ibu belum belajar teologi. Bahkan kalau Bapak Ibu belajar filsafat, belum belajar dia, Bapak Ibu belum belajar filsafat. Orang sebesar ini, sekritis ini, secerdas ini kira-kira, ngelihat kontroversi yang tadi, berpihak di mana? Di orang yang menolak para pengkhianat, atau di mana? Mungkin kita pikir, dia kan kritis, pastinya bakal, iyalah, jaga kekudusan, tolak orang-orang yang udah berkhianat, jangan biarkan dalam gereja. Biasanya kan gitu kan ya. Kalau udah belajar teologi, tolak semua itu orang-orang, jangan biarkan di gereja, menyesatkan, bla bla segala macam. Tapi yang menarik ya Bapak Ibu ya, next. Agustinus bilang begini, jangan biarkan mereka, maksudnya orang-orang Donatis, menipumu dengan apa? Omong kosong. Omong kosongnya apa? Kami suci, kami tidak sepertimu, maka kami tidak bergaul denganmu. Orang-orang itu justru membawa banyak perpecahan, kesatan, dan fitnah. Justru Agustinus, orang yang seluar biasa itu, tidak berpihak dengan orang-orang yang menolak para pengkhianat. Justru Agustinus mengkritik para Donatis tadi. Aneh ya?
Kalau zaman sekarang kan orang makin pintar, makin cepat menolak orang ya. Zaman sekarang orang kayaknya ibarat kata makin banyak baca buku, makin banyak mengkritik, makin banyak membuang orang, memotong-motong, mengkotak-kotakan. Tapi ini Bapak luar biasa ini, enggak loh. Keren ya? Iya, Agustinus bilang apa? Orang-orang ini kayak Donatus itu merasa apa? Oh, suci kami. Berapa dari kita hari ini juga seperti itu? Agustinus ajarkan enggak. Yang menariknya Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa kita nggak boleh terburu-buru menghakimi. Bahwa kita nggak boleh terburu-buru menyatukan pernyataan, nggak boleh terburu-buru memberi penilaian. Apakah artinya nggak boleh memberi penilaian? Of course boleh. Alkitab saya berkata, Rasul Yohanes berkata, barang siapa tidak tinggal dalam ajaran anak, tidak memiliki Allah. Artinya engkau harus hati-hati dengan ajaran yang kau terima. Engkau harus hati-hati terhadap ajaran yang kau sampaikan. Jangan sampai karena engkau salah ajaran, salah konsep, salah pemahaman, keselamatanmu terancam. Yes, ada sisi itu. Tapi bukan berarti juga semua orang langsung kau kotak-kotakan. Itulah namanya berhikmat. Tapi yang menarik ya Bapak Ibu ya. Di sini ya, kalau orang beneran bijaksana itu beda loh. Zaman sekarang kan orang kayak pakai kacamata kuda ya. Kalau yang sana salah, yang sini pasti benar. Kalau yang sini benar, yang sana pasti salah. Tapi Agustinus gak kayak gitu. Yang dilakukan tahu nggak apa? Bahkan ketika dia mengkritik kalangan Donatis, tahu nggak yang dia bilang apa? Next. Namun kita harus bersabar terhadap mereka. Jangan pancing mereka pada apa? Kepahitan yang lebih besar. Pak, Bu, zaman sekarang berapa banyak orang yang mengkritik, yang klaimnya adalah untuk memperbaiki ajaran, yang klaimnya adalah untuk biar orang lebih benar, tapi justru yang terjadi bikin sakit hati, kepahitan. Gak memperbaiki masalah dong. Orang seagung Agustinus saja ketika melawan orang-orang yang dia kritik sebagai kejahatan, tetap berkata, jangan pancing mereka kepada kepahitan yang lebih besar. Tapi marilah kita dengan lembut, bukan pakai second account komen-komen di kolom Instagram. Nah, yang tante-tante om-om tuh gak relate tuh. Jadi om tante ya, biar om tante ngerti kebudayaan generasi yang disebut dengan ZZZ itu ya om tante. Zaman sekarang, akun Instagram itu gak boleh satu tante, om tante. Gak boleh. Minimal 14 lah, rame emang. Banyak. Ada satu yang untuk teman-teman circle dekat, teman-teman dekat. Ada yang satu untuk stalk mantan, ya kan? Ada kan? Ada. Ada satu yang untuk nyinyirin orang, ada. Biasanya share-share quote-quote relatable yang backgroundnya tuh biasanya jalan, terus ada lampu-lampu gitu jalan. Biarkan saja dia pergi, Tuhan pasti berikan yang terbaik nanti. Halai. Iya. Dengan lembut. Bukan dengan kebencian. Bukan dengan amarah. Marilah kita dengan lembut memberi penjelasan yang masuk akal, bukan dengan sombong membanggakan kemenangan. Berapa ya dari kita yang sekarang suka gitu sih? Saya pernah nongkrong di sebuah kafe di Jakarta Timur sama teman-teman. Meja gitu. Di sebelah sana kayak ada ngumpul bapak-bapak sekitarnya umur-umur 40-50 gitulah. Nongkrong. Si bapak bilang gini, ada satu orang bilang, saya dengar, melihat juga. Anak saya, kalau saya giniin pasti udah takut dia. Gitu. Bilangnya gitu, anak saya, kalau saya giniin pasti udah takut, gak berani macam-macam dia. Saya bilang, wih keren, rumahnya ring tinju. Pak, jangan gitu ya Pak.
Gak ada kan di sini seperti itu, Pak? Alangkah sedihnya ketika engkau merasa sebagai orang yang benar, tapi engkau banggakan adalah kemenangannya. Bukan bagaimana engkau dapat mempengaruhi orang supaya juga bisa hidup dalam kebenaran. Sedih Bapak Ibu. Atau Bu, boleh gak ya Bu? Kalau misalnya engkau di rumah, cekcok gitu. Boleh nggak ya yang lebih penting bukan menang debatnya? Pak, boleh nggak yang lebih penting bukan menang debatnya? No. Orang yang terperangkap dengan ego akan mementingkan bagaimana saya menang, bagaimana pendapat saya yang diterima. Tapi orang yang bijak, saya katakan kepada saudara, adalah orang-orang yang lebih mementingkan damai, yang membawa isi rumah tangganya, komunitasnya, orang-orang di sekitarnya, untuk datang kepada padang rumput yang hijau, yang tenang, yang membawa orang dalam kebenaran, tapi dalam damai. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Bukan membanggakan kemenangan. Makanya bagaimana? Gimana supaya kita bisa membedakan dengan baik? Bagaimana supaya kita bisa membedakan dengan cerdas? Next. Saya katakan dulu. Kita kembali 2 Timotius 2:5. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang. Saya katakan hari ini jangan jadi penuntut. Jadilah penuntun. Banyak orang bisa jadi penuntut Bapak Ibu. Banyak. Tapi jarang bisa jadi penuntun. Engkau dipanggil jadi penuntun, bukan semata-mata penuntut. Ingat baik-baik. Terlalu banyak orang penuntut zaman sekarang Bapak Ibu. Harus beginilah, harus begitulah. Capek. Engkau nambah ketegangan di otak orang. Coba lihat tuh sebelah-sebelahmu. Uratnya dikit lagi meledak gitu. Coba, senggol. Aman kan uratnya? Ya kadang-kadang orangnya gitu ya. Perhatiin ya, lain kali ya. Bapak Ibu kalau ngelihat orang-orang di sekitarmu, perhatiin ini nih. Apa namanya, guratan-guratan di dahi ini ya. Ada yang begini kah? Ada yang begini kah? Ada yang begini kah? Oh, itu di botak beda sih. Beda. Beda. Iya, engkau dipanggil jadi penuntun, bukan penuntut. Jadi bagaimana next? Saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada satu ayat yang sebenarnya ketika Bapak Ibu mempelajari apa sih sebenarnya yang dimaksud sebagai sesat itu. Anda lihat ini. Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang siapa? Malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu apa? Terkutuklah dia. Kata ini dalam bahasa Yunani-nya next, anathema. Ketika gereja dulu beratus-ratus tahun banyak berkonsili, rapat, dan kemudian mereka mengeluarkan putusan, misalkan konsili Nisea, mereka kan pakai kata ini. Misalnya konsili Nisea bilang, barang siapa yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa barang siapa yang mengajarkan Yesus tidak setara dengan Bapa, anathema. Terkutuklah dia. Ini arti kata sesat dalam Alkitab. Terkutuklah engkau. Nah ini habis ini biasanya kalau orang yang baru belajar teologi ini langsung dipakai di mana-mana nih. Teman yang ngapa-ngapain, anathema kamu. Siapa penemu bohlam lampu? Pastor Gerald Lemoindong, anathema kamu. Tipis-tipis saya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Maka saya mau ajarkan Bapak Ibu satu prinsip. Jadi hari ini, saya kelupaan. Hari ini saya juga ditemani oleh tamu yang spesial. Ada ayah saya di sebelah sana, Bapak Pendeta Edward Semanonggalit. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Jadi papa saya ini dosen teologi dulu. Anaknya ateis dulu. Emang gagal papa saya memang.
Tapi saya memang juga menyenangi bidang yang disebut sebagai teologi sistematika. Itu sebuah bidang dalam teologi yang mempelajari doktrin-doktrin Kristen secara sistematis. Misalnya kita bicara tentang Tuhan, kita akan selidiki dari Kejadian sampai Wahyu apa yang Alkitab ajarkan tentang Tuhan. Belajar manusia, antropologi dari Kejadian sampai Wahyu apa yang diajarkan Alkitab tentang manusia. Tapi mereka yang mempelajari teologi sistematik secara komprehensif, secara mendalam akan tahu bahwa dalam teologi sistematik dikenali, next. Yang pertama doktrin primer. Ada tingkatan-tingkatan doktrin. Doktrin-doktrin primer adalah doktrin yang gak boleh disangkal, yang fundamental, paling penting, gak boleh negosiasikan. Tritunggal misalnya, saya tidak peduli engkau mau KTP-mu tertulis Kristen, tapi ketika engkau menyangkal Tritunggal, engkau bukan Kristen. Saya tidak peduli engkau beribadah di sebuah tempat yang disebut sebagai gereja, kalau engkau tidak mengakui Yesus adalah Tuhan sungguh-sungguh dan manusia sungguh-sungguh, engkau bukan Kristen. Semua ini yang primer, yang gak boleh dinegosiasikan, gak boleh dikompromikan. Tegas. Rasul Yohanes mengatakan barang siapa yang menyangkal Kristus telah datang sebagai manusia, dia adalah antikristus. Tegas. Tapi kemudian ada tingkatan yang berikutnya, next. Doktrin sekunder. Berbicara tentang apa misalkan? Apakah mujizat masih berlanjut sampai sekarang atau enggak? Kita di gereja ini percaya bahwa mujizat masih berlanjut, amin. Masih terjadi setiap hari, amin. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, ada orang-orang di luar sana yang betul-betul cinta Tuhan juga, yang bahkan mungkin semangat menginjilnya, semangat melayaninya lebih besar daripada Bapak Ibu dan saya. Tapi mereka percaya bahwa mujizat sudah berhenti di para rasul. Ada orang-orang seperti itu. Apakah hal-hal perkara seperti ini layak untuk kita menyatakan saudara kita sesat, terkutuklah dia? Tentu tidak, Bapak Ibu. Apakah karena satu gereja mengakui bahwa baptisan yang benar adalah pada saat bayi, sementara gereja yang lain mengakui baptisan adalah ketika dewasa, bisa saling menyesatkan? Tidak. Sayang sekali Bapak Ibu. Bahkan kehilangan banyak kita orang-orang Kristen yang potensial. Yang harusnya kita bisa bersama-sama menyatakan kerajaan Allah, tapi karena pertengkaran sendiri jadi buang waktu. Bahkan yang lebih aneh lagi ada yang berikutnya, next. Ada doktrin tersier. Perkara musik misalkan. Bisa berantem perkara musik Bapak Ibu. Wow. Atau seberapa sering perjamuan kudus. Ada yang bilang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Apakah layak pecah dalam perkara-perkara kayak gini? Enggak. Saya tuh paling suka kalau ngelihat orang dari bagaimana dia menempatkan segala sesuatu menurut tempatnya. Pada proporsinya. Bapak Ibu tahu seblak? Tahu ya? Seblak itu kan kalau yang awal-awalnya, ini cewek-cewek langsung melek, kenapa ya? Dibahas seblak yang perempuan-perempuan langsung berbinar gitu matanya. Seblak itu aslinya sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Kerupuknya kan? Yang direndam, ditumis segala macam itu kan? Tapi kalau sekarang Bapak Ibu ke tempat seblak yang lebih banyak apanya biasanya? Cekernya misalkan, bakso, sosis, sayur-sayuran. Bapak Ibu, saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, kalau seblakmu lebih banyak pernak-perniknya daripada kerupuknya, bukan seblak, capcay. Bapak Ibu bukan beli seblak, tapi beli capcay. Karena ketukar-tukar. Mana yang penting, mana yang sampingan. Atau yang tersier. Apa? Bawang gorengnya. Udahlah saya gak perlu kerupuknya, gak perlu sosis-sosisan, saya makan bawang goreng aja pakai kuah. Lebih aneh lagi ya. Ada ya Bapak Ibu ya. Saya kan suka makan bakmi ya, sama teman saya di daerah-daerah sini juga lah. Itu kan ada bakminya tuh yang kalau daun bawangnya ditaruh di meja. Karena ada yang suka pakai daun bawang, ada yang enggak. Teman saya suka banget daun bawang. Bapak Ibu, kalau makan sama teman saya ini, mangkoknya bukan ditambahkan daun bawang Bapak Ibu. Reboisasi. Penghijauan gitu. Wow.
Yang tersier jadi lebih penting, padahal kan yang penting mie-nya. Tapi seperti itu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau justru menempatkan segala sesuatu menurut kadarnya masing-masing, engkau akan lebih berhikmat. Oke, kita nggak bisa kompromi dalam yang fundamental, yang primer, tapi dalam hal-hal yang sekunder, tersier, kita boleh beda pendapat, tapi tetap satu dalam Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Saya bisa ngobrol dengan orang-orang yang gak setuju dengan saya selama kita satu dalam iman yang konkret. Tritunggal. Alkitab adalah firman Allah. Gak perlu perpecahan dalam hal seperti itu. Maka saya mau katakan kepada saudara. Orang Kristen yang sejati, bahkan mereka pengajar-pengajar yang takut akan Tuhan, tidak akan tertarik untuk menang debat. Perdebatan mungkin terjadi, konflik mungkin terjadi, tapi yang ditujukan, yang dikejar adalah untuk membawa orang kepada kebenaran. Karena apa? Next. Mereka yang pintar memilah doktrin tidak akan menghakimi secara bodoh. Sekali saya katakan kepada saudara, mereka yang pintar memilah doktrin tidak akan apa? Menghakimi secara bodoh. Maka mereka yang kau temukan begitu cepat menghakimi orang, begitu cepat menjatuhkan penghakiman kepada orang, tanyakan lagi, apakah dia sudah pintar, sudahkah dia berhikmat, ataukah dia cuma sekedar menghakimi secara bodoh. Itu yang Paulus katakan kepada Timotius. Betul Timotius, engkau beri perintah, engkau beri saran, engkau beri anjuran bahwa engkau harus tegas mengatakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat. Tapi sekarang aku berkata kepadamu Timotius, kata Paulus, hindarilah persoalan-persoalan yang bodoh. Aku memanggilmu untuk memperbaiki ajaran, bukan berantem. Aku memanggil engkau memperbaiki ajaran, bukan bertengkar. Karena ingat saudara, panggilan kita yang paling terutama adalah jadi pembawa pesan-pesan Tuhan. Amin. Jadi saluran damai. Saya peduli Bapak Ibu. Saya sangat peduli ajaran yang benar seperti apa. Saya gak mau terima ajaran. Saya gak mau sembarangan nyatakan kepada Bapak Ibu sebelum saya pelajari baik-baik apa sebenarnya yang terjadi. Apalagi di perkara doktrin-doktrin yang penting dalam kekristenan. Tapi juga saya katakan, saya bukan sekedar mau menekankan Bapak Ibu harus pegang ajaran yang benar. Tapi menuntun Bapak Ibu Saudara kita semua, mengajak kita semua untuk sama-sama berjuang. Kenal Tuhan lebih dalam. Karena pada akhirnya doktrin cuma tentang pengenalan Tuhan. Doktrin bukan ilmunya, tapi relasi dengan Tuhannya. Doktrin bukan ilmunya, tapi bagaimana hatimu diubah oleh ajaran Tuhan. Doktrin bukan ilmunya, tapi bagaimana engkau bertumbuh hari demi hari semakin serupa dengan Juru Selamatmu Yesus Kristus. Amin. Yes. Maka untuk menutup, ingatlah ayat ini, next. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, sama-sama baca dengan saya. Betapa indahnya, siapa? Kedatangan mereka yang apa? Membawa kabar baik. Apakah engkau menjadi pembawa kabar baik? Apakah engkau menjadi pembawa kabar keselamatan? Apakah engkau membawa damai? Atau jangan-jangan ketika engkau datang dengan kata-katamu, engkau membuat perpecahan, engkau membuat pertengkaran, engkau membuat kepahitan. Tapi mereka yang percaya Kristus, mereka yang diutus Kristus, yang dibalut dengan kuasa Roh Kudus, akan menjadi pembawa-pembawa damai dan membawa orang-orang melihat Tuhan dan boleh merasakan berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Amin. Maka dari hari ini, saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata, jadilah pembawa kabar baik. Sekalipun engkau harus mengkoreksi orang, lakukanlah dalam cinta kasih. Bukan dengan kebencian, bukan dengan keinginan untuk menang, tapi sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, percayalah. Orang-orang Kristen di luar sana akan lebih bersatu. Dan bahkan orang-orang di luar sana yang bukan tidak seiman dengan kita akan bisa melihat. Ah, seperti ini ya, murid-murid Kristus. Oh, seperti ini ya. Bahwa mungkin mereka ada beda pendapat tapi bisa tetap hidup dalam kasih ya. Saya mau undang pemusik untuk naik ke atas.
Suatu kali, sekitar 5 tahun yang lalu, saya masih di Jogja. Ada yang bercerita sama saya begini. Dia datang ke sebuah gereja. Dia sebagai seorang yang percaya bahwa mujizat masih ada, bahwa dia masih bisa berdoa mujizat. Tapi datang ke gereja tersebut dikatakan, mereka yang mengerjakan mujizat adalah sesat. Mereka yang mengerjakan mujizat adalah ngaco. Sakit hati. Datang kepada saya ngobrol, Kak sebenarnya gimana sih? Apakah mujizat masih lanjut atau enggak sih Kak? Saya bilang, Alkitab gak ada bilang sudah berhenti sih. Alkitab gak ada pernah bilang udah pasti berhenti mutlak, gak ada lagi sama sekali. Gak pernah ada. Tapi kenapa ya Kak? Kok di gereja itu aku datang, aku dikata-katain sesat? Saya cuma bisa jawab satu hal. Dik, itulah yang terjadi ketika tradisi menjadi lebih penting daripada firman Tuhan. Ketika kebiasaan menjadi lebih penting daripada firman Tuhan. Ketika hikmat manusia jadi lebih penting daripada firman Tuhan. Ketika engkau lebih mementingkan kepentingan gengmu, apa yang gengmu percaya, teman-teman komunitasmu percaya, engkau akan membuat yang lain berbeda. Dan seolah-olah mereka sesat hanya karena berbeda denganmu. Padahal mereka yang melihat Alkitab, mereka yang menjadikan Alkitab otoritas tertinggi dalam hidupnya gak akan melihat seperti itu. Alkitab saya berkata, Tuhan menyelamatkan kita ketika kita masih memusuhi Dia. Artinya apa? Tuhan menyelamatkan bukan melihat kesempurnaan doktrinmu. Tuhan gak cek dulu. Bapak Ibu ingat, ada seseorang di sebelah Yesus yang disalib. Yang mati ke atas sana. Terus kemudian Bapak Ibu bayangin gak sih? Bagaimana dia setelah disalib itu? Datang gitu ke gerbang. Ketemu sama malaikat, ditanya. Kamu ngerti doktrin Tritunggal? Ya enggak lah. Orang baru tobat disalib. Kamu tahu nggak ya Alkitab itu firman Tuhan sepenuhnya? Ya saya percaya sih isinya, cuma saya nggak bisa ngejelasin. Yesus itu Tuhan atau manusia ya? Dua-duanya. Maksudnya gimana? Ya saya nggak bisa jelasin. Tapi si penjahat itu, si orang yang disalib sebelah Yesus itu, dia gak mengandalkan semua itu. Dia tidak bisa mengandalkan ilmunya, pengetahuannya. Dia cuma bisa andalkan satu hal. Bahwa Yesus Kristus, orang yang disalib sebelahnya berkata, engkau bersamaku hari ini di Firdaus. Doktrin tidak bisa menyelamatkan engkau. Ilmumu tidak akan menyelamatkan engkau. Yesus yang menyelamatkanmu. Jangan pikir ketika engkau mengkritik orang semena-mena artinya engkau yang paling benar. No. Betul bahwa mereka yang sesat akan mempertanggungjawabkan ajaran di hadapan Tuhan. Tapi engkau yang mengkritik secara tidak beranugerah, yang tidak dengan kasih sayang pun engkau akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Yes. Setiap yang kita lakukan akan bertanggungjawabkan ada Tuhan. Tapi mereka yang dikuasai Roh Kudus, tujuannya cuma satu. Lebih banyak lagi orang yang cinta Tuhan. Lebih banyak lagi orang yang mengenal Tuhan. Dan boleh dipertobatkan Tuhan. Saya ajak bangkit Bapak Ibu sekarang berdiri. Pak, Bu, kau dipanggil menjadi saksi Tuhan. Pak, Bu, engkau dipanggil mengoreksi. Ya, tapi lakukan dengan kasih. Pak, Bu, bisakah kau lakukan semua itu? Bisakah engkau jadi saksi membawa damai kepada dunia luarmu yang penuh kekecauan, yang penuh dengan ketakutan, kebencian? Bisakah engkau membawa air yang segar ke dalam suatu situasi yang kering, yang panas? Saya teringat seorang teolog pernah berkata, niat baik pun bisa dipakai oleh setan. Niat baik pun bisa dipakai oleh setan. Kalau engkau berpikir dengan hikmatmu, niatmu baik.
Kalau engkau berpikir dengan hikmatmu, tujuanmu baik, tapi engkau tidak jaga hati di hadapan Tuhan, engkau tidak minta pertolongan Tuhan, camkan kata saya baik-baik. Setan bisa masuk. Maka serahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku bukan orang berhikmat. Aku bukan orang pintar. Aku hanya orang yang mau setia sama Tuhan. Jalankan perintah Tuhan. Pakai aku Tuhan. Supaya lewat hidupku ada orang-orang di luar sana yang bisa menikmati kasih Tuhan juga. Ada orang-orang di luar sana yang bisa menikmati hikmat Tuhan juga. Ada orang-orang di luar sana yang bisa dihubur dengan Tuhan juga. Maka jadilah hal-hal tersebut. Jadilah pengerja-pengerja tersebut. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh bersuka cita. Kami sungguh berdamai sejahtera karena Tuhan mengajar kami. Jadi saksi Tuhan yang bawa damai. Jadi saksi Tuhan yang bawa sukacita. Jadi saksi Tuhan yang mengubah hidup banyak orang. Ampuni kami ya Tuhan jika seringkali kami jadi penghakim-penghakim. Ampuni kami juga Tuhan ketika kami, mulut kami, lidah kami bukan justru membawa hikmat, bukan justru membawa damai, tapi justru membawa kepahitan. Ajar kami Tuhan, jadi saluran kasih-Mu, jadi saluran berkat-Mu. Biar hidup kami boleh dipakai lagi lebih luar biasa oleh Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan setiap permasalahan yang mungkin mereka alami. Apabila engkau saat ini ada yang begitu banyak dalam pergumulan, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Bapa, hamba tidak mengerti apa problem yang mereka alami, tapi kami percaya Tuhan kami tidak akan tinggal diam. Kami percaya Tuhan kami tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Kami percaya Roh Kudus senantiasa menyertai. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terobosan daripada Tuhan boleh hadir, boleh turun, berkat Tuhan boleh melimpah, pertolongan Tuhan boleh nyata. Bentuk kami Tuhan anak-anak-Mu ini. Pakai kami Tuhan anak-Mu ini. Jadi alat-Mu yang berkenan di mata Tuhan. Biar hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Yes Tuhan, pakai kami lebih luar biasa lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.